berjalan, sehingga proses yang kita tempuh itu bisa mencapai tujuannya yang mulia, yaitu manusia peraya semakin mampu menyesuaikan dirinya Untuk kajian yang menurut saya luar biasa dari prakonsili, ada beberapa temuan-temuan yang buat saya juga sangat baru, belum pernah mengetahuinya. Kemudian dalam Vatikan II, kemudian setelah Konsili Vatikan kedua, dan peluang serta tantangan inkulturasi liturgi di Indonesia. Sepertinya Moboli ini berlalang buana dari satu milenium ke milenium yang lain itu. Dari X, Y, Z sampai ke Alpha. Mudah-mudahan sampai ke Beta. Baik. Saya beri kesempatan pada teman-teman sekalian yang ada di Zoom ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan informatif yang bisa ditanyakan ke Romo Boli. Kemudian kita masuk ke sesi berikut, diskusi beberapa hal yang dibicarakan tadi, peluang dan tantangan inkulturasi liturgi. Silakan beri tanda. Romo Hans, nanti tolong diperhatikan pertanyaan di kolom chat ya. Ada di kolom chat ya, oke. Bapak, saya bisa memberi masukan, bisa memberi pernyataan Bapak. Silakan. Ya. Begini Bapak, saya punya dua hal yang mau saya sampaikan di sini yang perlu kita pikirkan bersama. Yang pertama soal inkulturasi. Betul gereja menghargai hal-hal positif dalam adat dan budaya. Tetapi menurut pemikiran saya, sampai saat ini gereja belum memberikan sikap yang tegas terhadap praktek-praktek ritual adat dalam perayaan Ekaristi misalnya. Saya beri contoh misalnya dalam perayaan pemakaman masih ada seperti Pater katakan tadi, sementara perayaan Ekaristi berlangsung, ritual adatnya sementara berjalan. Kita secara iman Katolik kita punya satu pemandangan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Kalau bisa, usulan saya gereja memberikan sikap yang tegas terhadap ritual-ritual seperti itu dan memberi pemahaman kepada semua umat kita juga, termasuk para imam kita yang menjadi pasproki, karena mengingat mereka itu adalah otoritas gereja yang ada di wilayah-wilayah. Mereka harus bisa memberikan sikap yang tegas untuk hal-hal seperti itu. Sehingga betul perayaan iman sungguh menjadi perayaan keselamatan untuk kita semua. Itu hal pertama. Lalu hal yang kedua, banyak kali terjadi bahwa terjadi perbedaan pendapat antara satu orang dan orang yang lain dalam hubungan dengan liturgi, lalu imam-imam yang ada di paroki tidak bisa memberikan sikap yang tegas untuk, saya ulangi lagi, sebagai otoritas gereja Katolik, untuk bisa memberikan keputusan yang jelas. Artinya, seandainya ada perbedaan pendapat, ada kesan bahwa dibiarkan. Itu menimbulkan bias dalam pola pikir antara orang bahwa kita masih terombang-ambing antara hal yang iya atau tidak. Jadi ada baiknya kalau misalnya terhadap para imam yang di paroki juga diberi pemahaman supaya mereka bisa memberikan sikap yang jelas terhadap hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, Terima Pak kasih. Andreas, sudah dicatat beberapa hal tadi, nanti akan didiskusikan. Saya beri kesempatan pertanyaan informatif dari bahan tadi. Silakan teman-teman sebelum saya baca yang ada di meeting chat ini.
Ya Romo, saya boleh bertanya. Silakan. Pertanyaan informatif Romo Boli. Tadi Anda menyebut dokumen perlakua. Itu tentu bahasa Perancis ya. Perlakua. Eh, saya kira dokumen yang dikeluarkan gereja resmi itu selalu dalam bahasa Latin. Tiba-tiba ini dalam bahasa Prancis. Mungkin Romo Boli bisa menjelaskan latar belakangnya. Mengapa kemudian setelah ada dokumen perlakua, lalu sepertinya itu dicoret dengan dokumen liturgi autentika. Itu saja. Terima kasih. Mau boleh bisa langsung menjawabnya? Oh ya, baik. Itu satu-satunya dokumen yang dikeluarkan Vatikan bukan dalam bahasa Latin, Romo. Ya, Dikeluarkan dalam bahasa Perancis. Ya, comme le prévoit, sebagaimana diprediksi atau eh, diramal sebelumnya itu sebenarnya. Ya, itu merujuk kepada eh, konstitusi liturgi. Ya, jadi eh, alasan saya tidak tahu, tapi mungkin yang menyusunnya itu adalah orang dari Perancis atau dari Belgia, lalu mereka pakai bahasa ini eh, Perancis dan itu dikeluarkan dalam bahasa Perancis. Sehingga eh, memang ada terjemahan ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tetapi bukan dalam bahasa teks aslinya, bukan dalam bahasa Latin. Ya, begitu. Ya. Menjawab pertanyaan Kak Romo, saya tidak tahu itu latar belakangnya mengapa bukan bahasa Latin tetapi bahasa Perancis itu. ya, Baik, terima kasih. terima kasih informasi. Masih ada pertanyaan informatif? Oke, saya baca Romo Boli, pertanyaan informatif di sini, kolom chat, terkait dengan inkulturasi kematian dengan kremasi. Sejauh mana itu sudah dilakukan? Itu pertanyaan pertama. Kedua, terkait misa bahasa Inggris di lembaga formasi, seminari. Apakah itu termasuk inkulturasi? Karena menggunakan bahasa lain atau nyanyian dari bahasa Inggris, itu pertanyaan informatif, mau boleh. Kemudian pertanyaan berikut, apakah boleh disimpulkan bahwa inkulturatif liturgi sebenarnya tidak ada peluang selain liturgi dengan unsur-unsur inkulturatif? Itu pun hanya untuk materia dan forma non-sakramenti. Mau boleh bisa menangkap 3 pertanyaan itu? Itu yang terakhir, bagaimana yang terakhir? Yang terakhir, apakah boleh disimpulkan bahwa inkulturatif liturgi sebenarnya tidak ada peluang selain liturgi dengan unsur-unsur inkulturatif? Mau tadi menekankan itu unsur-unsur perayaan ya yang dapat diinkulturasikan, bukan liturginya. Itu pun hanya untuk materia dan forma non sakramenti. Mungkin menjawab itu dulu. Ya, yang terakhir dulu ya. Ya, ya. Tadi saya sudah singgung bahwa liturgi Romawi dan inkulturasi sebagai dokumen mengenai inkulturasi itu memberikan kemungkinan untuk ritus, ya, bukan unsur saja tapi ritus, itu inisiasi, perkawinan, sakramental dan pemakaman. Itu ada nomornya di dalam. Nomor-nomor yang menyinggung tentang 3 kemungkinan itu. Itu saya misalnya nomor 56 itu tentang inisiasi. Itu ditulis jelas-jelas tata cara. Ritus, itu ritus bukan unsur. Lalu 57 itu juga dipakai kata tata cara perkawinan, itu ritus itu. Lalu nomor 58 pemakaman itu juga upacara khusus yang memang berkaitan dengan tata cara, dipakai kata tata cara pemakaman ya. Lalu pemberkatan yang sama juga pakai kata tata cara.
Sedangkan untuk Ekaristi, antara lain untuk Ekaristi itu tidak ditulis tata cara, tetapi disebut unsur-unsur di sini. Ya, jadi ritus Romawi itu menjadi titik tolak, bukan ritus adat setempat. Ya, hanya unsur-unsur tertentu saja. Ya, jadi menjawab pertanyaan itu bukan semua sakramen itu dimungkinkan untuk membuat proses inkulturasi ritus, ya. Tetapi kalau sakramen itu hanya inisiasi dengan ini perkawinan itu, lalu tambah dengan sakramen tali, mirip sakramen tetapi bukan sakramen, itu yang pemberkatan itu. Dan Oke, mau jawaban apakah sudah jelas ya, ya, baik tata upacara maupun unsur-unsur yang dapat diinkulturasikan. Kemudian pertanyaan informatif yang kedua, apakah misa bahasa Inggris di rumah formasi juga termasuk bagian inkulturasi liturgi dari aspek bahasa? ya, kalau menggunakan bahasa Inggris, ya, untuk orang yang tinggal di seminari, padahal dia bukan orang 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 yang tinggal di ini di mana, di Filipina atau di Australia atau di Inggris, itu boleh dikatakan itu satu upacara yang menurut saya bukan masuk dalam kategori inkulturasi, ya, karena dia tinggal di tempat yang bukan itu tempat yang menggunakan bahasa bahasa Inggris, tetapi dia belajar bahasa Inggris, boleh merayakan Ekaristi dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya juga tidak dilarang, tapi saya tidak melihatnya itu sebagai satu bentuk inkulturasi, ya. Oke. Atau dalam Atau apa mau saya salah mengerti dalam punya pertanyaan inkulturasi dalam arti ritus berdasarkan budaya orang setempat, ya. seperti Kalau itu unsur atau berarti unsur bahasa di sini, ya. ya atau juga bahasa Mandarin, menggunakan bahasa Mandarin. Apakah itu juga dapat disebut sebagai inkulturasi liturgi bagi pengguna bahasa Mandarin dalam konteks Indonesia mungkin? Iya, kalau bahasa Mandarin digunakan oleh orang Indonesia, saya tidak tahu apakah itu eh, satu bentuk inkulturasi, ya, karena orang-orang di sini kan hidup di wilayah dengan budaya Indonesia. Tetapi yang tadi saya pakai istilah interkulturatif itu, Ya, ya. interkulturatif. Itu kalau misalnya ada sejumlah orang Inggris di situ, ada orang Cina, ada orang orang Tiongkok di sana, juga ada orang dari misalnya dari Spanyol atau Italia, seperti di kota Roma. Itu pada perayaan Ekaristi yang sama dipakai beberapa bahasa, termasuk bacaan atau doa umat, itu ada beberapa bahasa karena pendukung bahasa itu ada di situ. Dan unsur-unsur ini termasuk juga Boleh. musik atau nyanyian, ya, atau simbol yang lain. Misalnya lagu dari India, Baguslah. lalu ya pembawa bahan persembahan misalnya orang dari Korea dengan pakaian khas Korea misalnya, sebagai contoh saja. Ini orang-orang yang memang
bermacam ragam budayanya dan hadir di dalam perayaan itu. Tetapi karena mengungkapkan unsur yang kurang lebih maknanya dipahami oleh semua, ya. Kalau bacaan itu mungkin ada teks di sampingnya yang bisa dipahami hampir oleh semua mereka, misalnya bahasa Inggris, terjemahan ke dalam bahasa Inggris, hampir semua orang yang ikut perayaan itu mengerti bahasa itu, maka itu satu hal yang sebenarnya bukan tidak dilarang, ya, tetapi diberikan kemungkinan dalam arti untuk menghargai satu sama lain, menerima satu sama lain apa adanya dalam mengungkapkan iman yang sama, sehingga kesatuan itu tercipta walaupun gaya pengungkapan iman kita itu berbeda. Satu iman tetapi gaya pengungkapannya berbeda. Ya. Baik, Mo. Jadi kalau dalam konteks seperti ini saya tidak ada keberatan kalau bahasa Inggris juga dipakai, ya, sebagai salah satu unsur untuk mengungkapkan iman yang sama itu. Mungkin saya bisa berbagi pengalaman sedikit tentang hal ini, Mo Boli. Dulu saya di Wina Austria itu ada misa Minggu Misi, di mana misa itu ditanggung oleh umat dari berbagai negara dan masing-masing membawakan bagian-bagian liturgi dalam bahasa dan ungkapan mereka masing-masing begitu. Yang tadi intinya bahwa tetap dalam satu kesatuan liturgi, hanya bagian-bagiannya diungkapkan dengan cara yang khusus atau khas interkultural. Ya. Masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan informatif di sini. Saya tidak membaca semua, nanti akan Mo Boli bisa menjawab di chat ini. Satu lagi pertanyaan informatif, kemudian kita ke pertanyaan diskusi, karena ada beberapa tema menarik yang perlu didiskusikan, termasuk pertanyaan pertama tadi. Mo, ini inkulturasi, terkait dengan inkulturasi kematian dengan kremasi. Mungkin mau tahu tentang sejauh mana sudah dilakukan inkulturasi kematian dengan kremasi. Tahun 1963 itu gereja mengisikan, sebelumnya tidak. Tahun 63 itu gereja memberikan izin untuk bisa melakukan kremasi. Hanya pelarungan itu itu sebenarnya sebenarnya tidak diusulkan, apalagi kalau pelarungan itu punya makna yang bertentangan dengan gereja Katolik, pandangan gereja Katolik pelarungan itu, ya. Tapi seandainya ada makna yang tidak bertentangan dengan iman gereja Katolik, itu memang perlu dibicarakan dengan pimpinan gereja, karena gereja pada prinsipnya itu tidak mendukung itu pelarungan. Hanya karena ya tapi kalau memang ada arti yang tidak bertentangan dengan iman gereja, itu bisa didiskusikan dan diminta izin dari pimpinan gereja untuk melakukannya. Karena ada yang melakukannya dengan pandangan yang tidak bertentangan dengan gereja. Ya. Terima kasih Mo untuk informasinya. Saya beri kesempatan pada teman-teman untuk langsung saja bertanya atau mendiskusikan atau pertanyaan diskusi. Saya angkat pertanyaan pertama tadi Mo, tentang ketidaktegasan otoritas gereja terkait inkulturasi, karena kesan dualisme itu begitu kuat. Saya kira dalam pembahasan tadi Romo menekankan kita belum berproses lebih jauh tentang itu sehingga terdapat dualisme itu. Mungkin sebelum ke teman-teman lain, Mo Boli ada pandangan tentang pertanyaan pertama tadi untuk didiskusikan. Pertanyaan pertama mengenai dualisme, ya? Iya. Oh, selama perayaan Ekaristi, ya? Kalau saya tidak salah dari Pak Andreas, ya? Bahwa kalau selama perayaan Ekaristi, saya tidak mengerti. Perayaan Ekaristi kita ikuti perayaan Ekaristi, tetapi kalau ada juga ritus lain yang
yang jalan yang dijalankan sementara orang lain merayakan Ekaristi itu memang saya tidak Ya, silakan atau saya mengerti salah pertanyaan. Begini, Atau misalnya begini, Mo. Kalau sebelum merayakan Ekaristi dibuat ritus adat begitu, kemudian dilanjutkan dengan Ekaristi, itu bertentangan atau tidak? Gitu. Nah, kalau sebelum perayaan itu dilakukan, itu perlu dipertimbangkan apakah makna dari perayaan itu tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Ya. Dan kalau tidak bertentangan dengan iman Kristiani, sebaiknya diberi makna Kristiani. Ya. Dan proses itu tidak bisa ambil keputusan sendiri. Pimpinan gereja setempat itu harus berikan aprobasi. Ya. Prosesnya harus dibuat seperti itu. Sehingga kalau perayaan-perayaan yang ada unsur-unsur inkulturatif itu memang mesti bicarakan dengan uskup. Ya. Nah, sama seperti misalnya beberapa kali perayaan di Ledelero ini, itu digunakan itu pemberkatan percikan air itu dengan hulerwair itu dibicarakan oleh tim perancang dengan uskup, disampaikan kepada uskup. Ya. Tempatnya di dalam Batak ketika menggunakan seruan khas orang setempat untuk memperjelas seruan amen itu dibicarakan dengan uskup. Ya. Baik, Mo. Terima kasih untuk itu. Mungkin teman-teman ada pikiran, silakan Pak Andreas. Saya mau memperjelas tadi apa yang saya katakan tadi. Kebetulan kami tinggal di wilayah adat Tanah Ai. Hal yang biasa kami dalam wilayah adat Tanah Ai itu ketika perayaan Ekaristi yang berhubungan dengan penguburan orang meninggal, sementara perayaannya berlangsung, ritual adatnya juga sedang berlangsung. Dalam hal ini, para tokoh adat sementara buat ritual adat, sementara dalam perayaan Ekaristi. Jadi untuk kami sangat tidak masuk di akal karena dalam iman Katolik kita mengakui hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Kok ini kalau kami sudah mengusulkan satu ya itu artinya intinya sudah dimengerti apa yang dimaksudkan. Pak Mo, itu dalam perayaan Ekaristi juga dilangsungkan upacara adat begitu. Prinsip utamanya apa yang boleh dipegang? Prinsipnya Ekaristi, perayaan Ekaristi. Bicara dengan tua-tua adat itu, pilih waktu yang lain dan usulkan kepada mereka, kalau kamu orang Katolik beriman, harus ada makna Kristiani untuk perayaan itu. Harus diteliti baik-baik, apakah unsur-unsur ini yang kamu buat itu tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Moral Kristiani, iman dan moral Kristiani. Ya. Baik, Pak Andreas, jelas ya itu jawabanmu. Nanti bisa dibicarakan dengan pastor paroki, kemudian juga ke tingkat keuskupan untuk membenahi kembali apa yang masih kurang gitu. Nah. Ya mendekati tua-tua adat itu yang menurut saya satu hal yang penting supaya mereka bisa paham dan terima. Oke. Teman-teman lain silakan. Artinya begini, Pak Andreas sabar dulu. Ini sudah jelas itu persoalannya. Silakan teman-teman lain. Romo Hans. Ya silakan. Saya Romo Yance. Ya Romo Yance silakan. Baik, ini apa yang disampaikan penanya sebelumnya itu yang dari minggu lalu memang dalam bahasa yang lain itu masih ada tegangan antara liturgi di satu pihak dengan budaya di pihak lain. Terus waktu kali lalu juga disampaikan mengenai landasan teologi yang perlu diingat dalam proses inkulturasi. Itu Romo Beri juga sudah menyampaikan dengan baik. Tadi juga diulas kembali oleh Pater Boli. Mengenai hal terakhir ini, saya ingat
mungkin nanti Pak Terboli mungkin bisa membantu. Ada tegangan istilah antara inkulturasi dengan indigenisasi. Inkulturasi dan indigenisasi. Itu saya ingat Skrineler itu dia coba menafsirkan dengan mengatakan to be indigenous, artinya menjadi penduduk asli, yaitu seorang yang lahir dalam konteks atau budaya tertentu. Lalu kalau itu dibawa ke dalam konteks pembicaraan kita malam ini, dalam proses indigenisasi itu dengan sendirinya budaya asli tertutup terhadap pengaruh dari luar. Tidak ada dialog terbuka antar budaya, bahkan tidak ada pula perjumpaan antara budaya yang saling memperkaya dan dilandasi oleh rasa hormat dan toleransi seperti yang ditemukan dalam proses inkulturasi. Maka benar kenyataan yang terjadi seperti tadi. Benar bahwa di satu sisi kekristenan harus berakar pada setiap orang sesuai dengan budaya lokalnya. Tetapi di sisi lain, budaya lokal perlu terbuka untuk reinterpretasi, transformasi, dan rekreasi dalam semangat Injil. Nah, sampai di sini saya ingat apa yang dikatakan oleh Kupungco. Dia menunjukkan bahwa dalam konteks liturgi, indigenisasi itu menunjukkan suatu proses melalui mana budaya memberi bentuk pada liturgi gereja lokal. Dan ini dibentangkan dengan sangat baik oleh Pak Terboli tadi, saya sangat mengapresiasi. Dan itu jelaslah bahwa penggunaan istilah ini menemukan masalahnya, baik secara etimologis maupun secara literal, karena mewakili sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang dapat dibuat asli atau indigena ke dalam sebuah daerah asing. Untuk menjadi indigeno, seseorang harus dilahirkan atau diproduksi di tanah kelahirannya. Oleh karena itu, liturgi Kristen yang indigeno atau pribumi adalah sebuah realitas yang mustahil untuk dilaksanakan. Itu kata Kupungco. Oke, Sehingga Bante, alasan dari Pak Terboli kepada Bapak tadi itu menurut saya benar. Jadi mungkin ada satu dialog untuk bisa menjembatani itu. mungkin mau boleh, kita kan sampai kepada terminologi inkulturasi, itu kan berangkat juga dari terminologi sebelumnya. Ada indigenisasi, ada adaptasi, ada kontekstualisasi, dan ada inkulturasi. Bahkan Indonesianisasi. Indonesianisasi. Artinya tahapan-tahapan inkulturasi itu kan juga berangkat dari tingkat itu. Kita mungkin belum sampai pada apa dimaksud dengan inkulturasi, tapi masih pada apa yang ini sekarang ini. Kira kamu pendapat? Ya, mengenai indigenisasi saya tidak ada keberatan. Ya, karena menurut pendapat saya itu untuk menjadi orang asli yang dengan yang lain. Kalau dia bertemu dengan yang lain, baru dia sadar bahwa oh saya ini berbeda. Ya. Maka dalam pertemuan dengan yang lain berarti diandaikan tidak boleh ada ketertutupan, tapi keterbukaan. Ya, untuk juga dievaluasi oleh yang lain dan memberi sumbangan kepada yang lain. Jadi indigenisasi dalam dengan Injil itu orang berangkat dari budayanya dan menjadi khas dalam pengungkapan diri, tetapi tetap terbuka terhadap yang lain. Sehingga tadi Romo Yance ungkapkan dengan istilah dialog, ya bagi saya dialektika itu penting dalam hal ini. Ya, maka sangat tepat kalau inkulturasi itu sebuah proses, bukan sekali terjadi, tetapi dalam proses dan terus menerus itu terjadi. Ya. Baik.
Terima Waktu kasih. kita kalau dari jadwal ada nih tinggal 4 menit. Saya tanya dulu, apakah teman-teman kita bisa tambah waktu atau cukup masih Romo Hans, kelihatan? bisa Ya, lagi. diutamakan yang Tambah aja, Tambah sedikit. tambah bisa ditambah sedikit. Ditambah Tambah. sedikit ya. masalah yang sangat penting. Mungkin Ya, bisa soal dilihat lagi yang di masih chat, Romo Hans. menarik ini. Oke, mau boleh saya baca lagi di ruang chat. Ada beberapa pertanyaan. Bentar. Apakah demi inkulturasi dibolehkan seluruh lagu misa dari lagu pembuka sampai penutup diiringi tarian? Bolehkah imam mengganti kasula dengan pakaian adat dan di atasnya dikenakan stola, lalu di kepala lankon atau topi songket? Itu dulu mau. Menarik. Ya, mengenai lagu, ya yang diiringi dengan tarian memang perlu diperhatikan kesempatan-kesempatan mana yang memungkinkan. Ya, umumnya tarian itu walaupun ada eh, sejumlah pejabat gereja yang kurang setuju dengan hal itu, tetapi sebenarnya dalam uh, de liturgia romana et inculturación ini disebut itu gerak tari gerakan stilis yang sebenarnya bisa untuk dipakai di dalam perayaan Ekaristi, terutama untuk perarakan-perarakan itu. Ya, jadi khusus untuk perarakan itu sangat cocok. Sedangkan yang untuk kesempatan-kesempatan di mana orang lebih tenang, ya lebih diberi kesempatan untuk lebih kontemplatif juga dengan menyanyi, itu mungkin perlu dipertimbangkan baik-baik. Apakah memang perlu ada tarian? Apakah tarian itu mengganggu kegiatan liturgis itu, ataukah justru mendukung? Itu perlu pertimbangan serius di dalam hal ini. Sedangkan untuk perarakan itu sangat dianjurkan, ya begitu. Sedangkan apa tadi? Pakaian adat. Pakaian, ya. Pakaian itu sampai sekarang sejauh saya tahu gereja Indonesia belum mengusulkan satu pakaian kemungkinan untuk menggunakan pakaian adat di dalam perayaan Ekaristi. Pakaian adat yang biasanya dipakai dalam ritual-ritual adat itu. Memang itu perlu penelitian dan pertimbangan yang baik untuk bisa mengajukannya supaya bisa dipertimbangkan oleh pimpinan gereja. Yang menurut saya yang penting itu adalah sejauh mana pakaian itu mempunyai arti cocok dengan yang diharapkan oleh gereja. Ya, karena pakaian-pakaian yang dipakai oleh pemimpin di dalam perayaan-perayaan liturgi itu punya makna, semua punya makna. Sejauh mana pakaian adat itu maknanya cocok dengan yang dikehendaki oleh gereja, ya. Misalnya kasulah, simbol dari kasih setia Allah yang meliputi seluruh diri pemimpin, sehingga dia harus melaksanakan seluruh kegiatan itu dengan dasar kasih Allah untuk menyebarkan kasih Allah kepada setiap orang tanpa batas dan tanpa syarat. Itu simbol itu apakah memang ada juga di dalam pakaian-pakaian adat, ya. Kalau selendang itu mungkin cocok dengan stola, ya. Tapi apakah itu simbol dari wewenang yang diberi oleh gereja untuk orang yang menggunakan itu simbol itu, ya, stola itu untuk pelayanan
secara resmi. Apakah sama? Begitu. Nah, Baik, Mo. ini saya tidak tahu itu. Saya punya pengalaman tempoh hari ada seorang imam yang tanya kepada saya di Bumades sini, ada kelompok umat dari suku tertentu yang minta supaya dia menggunakan pakaian adat untuk perayaan Ekaristi. Saya bilang, ini wewenang pimpinan gereja setempat, jangan tanya saya. Kalau kamu mau tanya pimpinan gereja apakah dia tidak berkeberatan, itu silakan. Tetapi kalau saya bilang harus dibuat penelitian baik-baik apakah bisa menggunakan simbol itu yang maknanya tidak bertentangan dengan yang dikehendaki oleh gereja. Sesudah Baik, Mo. dia telepon Bapak Uskup bilang kami belum diskusikan itu dan untuk sementara jangan pakai dulu. Gitu. Itu jawaban dari Bapak Uskup. Sangat bijak itu jawaban. Nah. Ya. Masih ada pertanyaan lagi, Mo? 2 pertanyaan berikut mungkin bisa dijawab singkat. Menurut Romo Boli, bila mana atau kapan inkulturasi kita menjadi keterlaluan atau kelewatan? Dan pertanyaan berikut, ada tren anak-anak muda menyanyikan lagu-lagu liturgi bahasa daerah di daerah lain yang mereka juga tidak mengerti bahasa itu. Misalnya lagu Ina Maria Lamaholo dinyanyikan di Timor. Apakah ini inkulturasi atau transkulturasi? Bagaimana tanggapanmu sebagai ahli liturgi terhadap fenomena transkulturasi nyanyian liturgi? Mudah-mudahan bukan transpuan ya, transkulturasi. Silakan, Mo. Ya, mana yang kelewatan, mana yang tidak ya. Iya. Prinsipnya perhatikan hal-hal yang pokok dan yang tidak pokok. Untuk hal-hal yang pokok, yang memang sepanjang sejarah liturgi gereja itu tidak diutak-atik, terutama menyangkut forma dan materia sakramenti, itu memang tidak boleh tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti kelewatan. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak pokok, baik unsur maupun bagian, itu diberikan kemungkinan, tetapi harus diperhatikan pedoman. Ya, kalau pedoman memberikan kemungkinan, makanya saya selalu mengusulkan supaya baca dulu pedoman, terutama perendo tanda, pedoman umum dari semua buku upacara, buku buku-buku liturgi. Itu biasanya di depannya ada pedoman. Ya. Dan pedoman itu biasanya juga memuat kemungkinan untuk membuat penyesuaian dan siapa yang mempunyai wewenang untuk itu. Ya. Maka tidak boleh melewati wewenang gereja. Ya. Ditulis dengan sangat jelas baik dalam konstitusi liturgi maupun dalam instruksi sesudahnya bahwa yang mempunyai wewenang mengatur liturgi gereja adalah pimpinan gereja. Seorang imam tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan kalau itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan budaya dalam penyusunan dengan budaya. Jadi kita perlu memperhatikan pedoman itu. Kalau tidak perhatikan pedoman, ya berarti ada kemungkinan bisa kelewatan, bisa kebablasan. Lalu transkulturasi, kata istilah saya baru dengar ini. Transkulturasi karena nyanyian Ina Maria di daerah Lamaholo dinyanyikan di Timor. Kalau di situ ada orang-orang dari Flores Timor dan mereka bisa memberikan penjelasan mengenai arti dari kata-kata yang dipakai, atau mungkin ditulis di situ teksnya, itu boleh dipandang sebagai unsur yang disesuaikan dengan kelompok budaya yang memahami
kata-kata dan lagu itu. Nah, jadi kalau lebih dari dua budaya maka bisa dipandang itu interkulturasi, ya. Tapi saya belum paham itu transkulturasi, tadi dipakai istilah transkulturasi. Nah, mungkin yang dimaksudkan interkulturasi barangkali. Ya, kalau lebih dari tidak hanya bahasa, yaitu bahasa Lamaholot, tapi misalnya bahasa Manggarai, bahasa Sika dipakai. Nah, itu berarti, atau bahasa Inggris, berarti ada perayaan interkulturatif dengan unsur-unsur kulturatif dari beberapa pendukung budaya. Dan itu prinsip yang harus dipegang, seperti yang juga dilakukan di Roma itu. Orang harus terbuka terhadap pengungkapan budaya orang lain, walaupun dia sendiri tidak mengerti. Ya. Tapi dia tahu apa artinya, karena dia buat pada kesempatan di mana menurut pemahaman umum itu artinya pujian, itu artinya permohonan, itu artinya sukacita. Gitu. Oke, Mo. Terima kasih Terima kasih. untuk Romo Moderator. informasi. Banyak hal yang disampaikan. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau Ya, dapat saya Romo Moderator, boleh Ya, saya silakan. bertanya? Romo Jack. Ya, Romo Boli, saya sangat senang dengan ceramah Romo Boli. Berkaitan dengan qualificatus theologicus, bahwa hasil konsili Vatikan kedua, khususnya Sacrosanctum Concilium nomor 22, di situ dikatakan tidak seorang pun dapat menambah atau mengurangi. Pasal 20, Sacrosanctum nomor 22. Tetapi kemudian hari ada surat apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus 3 September 2017. Dia merubah itu. Saya kira surat apostolik anjuran itu lebih rendah dari hasil konsili, dalam hal ini konstitusi liturgi. Bagaimana pendapat Romo Boli berkaitan dengan ini? Maksud saya, surat apostolik Paus Fransiskus 3 September 2017, Magnum Principium, di mana dia merubah juga kanon nomor sekian itu, bahwa diberi wewenang kepada uskup setempat dan tahta suci dalam hal ini dikasteri ibadat dan sakramen hanya cukup memberi konfirmasi. Apakah itu bisa? Karena kedudukan dari surat apostolik itu jauh lebih rendah dari dokumen konsili. Itu pertanyaan saya, Romo Boli. Baik, Mo, ini pertanyaan lebih ke soal hukum surat-surat atau keputusan-keputusan dari tingkat konsili ke tingkat implementasi sesuai dengan perkembangan zaman. Memang beberapa kali Paus amandemen begitulah kanon, misalnya tabisan pelantikan lektor dan akolit itu bukannya laki-laki tapi dia sebut situ awam. Di awam itu perempuan pun bisa menjadi lektor Ya. sah itu tahun 2021. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini dihubungkan dengan SC22. Jadi tingkatannya bagaimana implementasinya? Mungkin Romo Poli ada informasi atau Ya, sebenarnya Sacrosanctum Concilium 22 itu juga memberikan kemungkinan kepada uskup setempat dan konferensi wali gereja setempat, sejauh memang dimungkinkan oleh gereja universal, ya. Dan Magnum Principium sejauh saya mengerti itu menyangkut terjemahan, Romo, khusus mengenai terjemahan, ya. Itu sebelumnya itu gereja setempat
dalam hal ini diwakili oleh konferensi wali gereja, mesti membuat itu aprobasi dulu, lalu sesudah itu meminta rekognisi dari kongregasi ibadat untuk teks-teks terjemahan itu. Tetapi karena usul dari sekian banyak orang, dari sekian banyak keuskupan, termasuk dari gereja Indonesia, berdasarkan pertimbangan orang-orang di Vatikan tahu apa tentang bahasa Indonesia atau bahasa Vietnam, maka mereka Paus mengeluarkan Magnum Principium itu untuk memberikan wewenang kepada pimpinan gereja setempat, dalam hal ini konferensi wali gereja, untuk membuat aprobasi dan hanya menyampaikan kepada kongregasi ibadat bahwa atau Vatikan bahwa ini kami sudah setuju dan menggunakannya. Tidak perlu mendapat rekognisi. Rekognisi baru diminta kalau itu berkaitan dengan budaya yang lebih penyusunan dalam budaya yang lebih mendalam, yang kita sebut penyusunan radikal, dengan istilah yang neologisme yang tadi kita pakai itu inkulturasi. Kalau dalam hubungan dengan ini itu memang perlu dapat rekognisi, ya. Tapi kalau untuk terjemahan buku-buku liturgi itu Magnum Principium memberikan kemungkinan kepada pimpinan gereja setempat untuk membuat aprobasi, dan itu sudah sah, itu cukup menyampaikan, dan satunya hanya menyampaikan, bukan meminta rekognisi lagi. Begitu. Oke. Tadi ada satu yang saya lupa untuk tanggapi dari Romo. Surat apostolik. Saya lupa lagi. Apa mau? Sepertinya Romo Jack mungkin ada yang belum saya jawab. Ya, Romo, itu kan Kardinal Robert Sarah, mantan Presiden Kongregasi, pernah mengatakan, fokus liturgi bukan budaya saya, juga bukan budaya kamu. Tapi fokus liturgi adalah Allah sendiri. Jadi justru di sini diletakkan itu, boleh inkulturasi atau apa namanya, tetapi harus selalu ditempatkan dalam teologi inkarnasi. Jadi bukan budaya kita yang mendatangi Tuhan, tapi Tuhan yang mendatangi budaya kita. Itu dalam inkarnasi. Maka inkulturasi di mana ya Romo, jelas saya. Ya. Jelas. Tempat teologi inkarnasi dalam inkulturasi. Tempatnya. Ya, oke Romo. Kaya dalam inkulturasi dipahami bahwa Tuhan itu menyatakan diri pada manusia, tapi manusia juga menyatakan diri pada Tuhan melalui budayanya. Gimana pendapat Romo Boyli berkaitan dengan ini? Ya, saya tidak ada pertentangan dengan apa yang Romo katakan, karena tadi juga saya sudah bilang itu penyesuaian itu artinya upaya dari para perancang yang sebenarnya dalam hal ini itu melaksanakan apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus, penyesuaian terhadap para peraya dengan budaya mereka, tetapi sekaligus supaya para peraya itu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan rencana dan kehendak Tuhan sebagai jawaban terhadap tindakan inkarnasi dari Tuhan itu. Ya, kalau itu tidak terjadi, maka upaya inkarnasi dan penyesuaian itu seperti bertepuk sebelah tangan. Betul Romo, terima kasih. Ya, baik. Jadi dengan jawaban terakhir bertepuk sebelah tangan, mudah-mudahan tidak terjadi ya Mo. Kita bersama-sama berproses untuk pewayun diri Allah yang satu yang sama dijawab dalam
dalam konteks budaya yang berbeda-beda, di mana Injil juga menjernihkan, memurnikan budaya, dan budaya juga memberikan kekayaan baru pada warta Injil dalam konteks masing-masing itu. Saya kira itu jawaban penutup Romo Boli itu merangkum semua tadi, dan dari pertanyaan Romo Jack itu bahwa pada akhirnya kita tidak saja berkonsentrasi pada inkulturasi, tapi jangan lupa siapa subjek utama dari liturgi itu sendiri, teologi, dan inkulturasi sebagai salah satu bentuk untuk itu. Kita dalam konteks Indonesia memang tema ini sangat aktual, dan kita masih mencari sampai pada titik mana inkulturasi kita itu berhasil dengan baik. Gitu. Ada tegangan selalu antara sudah dan belum. Demikian saja dapat saya rangkum dari pembicaraan ini. Terima kasih Romo Boli dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan pada Romo Stanley. Silakan. Iya, terima kasih banyak Romo Hans. Tadi saya lupa memperkenalkan ya, Romo Hans dosen liturgi di IFTK Ledalero, Doktor Liturgi lulusan Universitas Wina Austria. Terima kasih Romo Hans, dan terutama terima kasih kepada Romo Boli. Luar biasa, banyak sekali memperkaya kita untuk usaha inkulturasi. Juga kepada teman-teman semua, rekan-rekan Romo, Bapak Ibu yang bergabung bersama dengan kami, dosen liturgi. Mudah-mudahan seri webinar tentang inkulturasi liturgi ini semakin memberikan kepada kita pencerahan tentang apa itu inkulturasi yang normatif, bukan inkulturasi yang kebablasan, sehingga kita boleh mudah-mudahan bisa mempraktekkan inkulturasi yang benar dan selalu mengingat tentang apa yang menjadi tujuan inkulturasi. Terima kasih banyak kepada kita semua. Kita akan menutup Romo Stanley, kita. Romo Stanley bisa nggak minta pada Romo Boli makalah yang tadi disampaikan? Oke, nanti bisa di-share di grup ya. Oke, ya. Terima kasih. Itu saja. Boli. Dan Romo Boli seperti biasanya, pembicara itu juga masih diberikan satu tugas terakhir, yaitu menutup dengan doa dan berkat. Mudah-mudahan Romo Boli tidak keberatan ya, menutup doa dan baik. Ya, mari ya. Romo Boli silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan kami secara daring pada malam hari ini untuk berbincang-bincang tentang upaya penyesuaian liturgi di Indonesia, khususnya peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk diskusi kami yang mempertajam apa yang harusnya kami lihat sebagai peluang dan apa yang seharusnya kami hadapi sebagai tantangan. Semoga Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu ke depan, agar kami berlangkah dengan mantap dalam upaya untuk berusaha menyesuaikan diri kami dengan rencana dan kehendak-Mu, mencontoh Yesus Putra-Mu, usaha menyesuaikan dirinya dengan hidup dan karya kami demi keselamatan kami dan kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian dan istirahat malam ini dan semua upaya ke depan, terutama dalam bidang inkulturasi liturgi, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.